Bismillah, sebelum perkuliahan dimulai, seperti biasa kita berdoa dulu. Semoga Allah berikan kepahaman dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Ya, selesai. Untuk gerontik, kemarin Pak Madi sudah masuk ya? Pertemuan pertama. Mas Putra. Baru penjelasan RPP, Bu. Materi berarti baru dari Bu Santi ini ya, pertemuan pertama ya? Iya. Nggih, Bu. Baik. Nah, untuk pertemuan hari ini itu tentang kebutuhan mobilisasi pada lansia ya. Mungkin nanti kita lihat dulu videonya ya, biar lebih memahami. Baru nanti saya berikan materi sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita lihat dulu videonya, nanti baru belajar materinya, begitu ya. Ini tentang cara penggunaan walker atau alat bantu berjalan pada lansia. Tidak hanya lansia, tapi orang yang membutuhkan alat bantu jalan juga biasanya menggunakan walker. Tadi videonya terlihat jelas tidak, teman-teman? Terlihat jelas. Terlihat, Bu. Oke. Nah, itu adalah alat yang namanya walker atau alat bantu jalan yang biasanya digunakan oleh orang yang mempunyai hambatan mobilitas fisik ya, bisa terjadi cedera baik pada orang dewasa maupun lansia begitu ya. Nah,
pada saat mau melakukan praktek atau tindakan penggunaan walker, ya, kita sebagai perawat itu pada saat memberikan edukasi kepada pasien lansia terutama itu mencontohkan terlebih dahulu, ya, mencontohkan bagaimana cara penggunaan walker yang benar. Seperti tadi video yang terlihat, itu yang pertama adalah posisi pasien kalau misalnya bisa duduk, silakan minta pasien untuk duduk, ya. Kemudian tangan yang punya tumpuan yang kuat, misalnya tangan kanan, itu memegang kursi terlebih dahulu, kemudian tangan kiri memegang walker, ya. Nah, baru nanti berdiri, dari duduk ke berdiri, terus kemudian kedua tangan memegang walker. Nah, setiap langkah usahakan itu jaraknya ideal itu 30 cm. Jadi setiap langkah maju itu 30 cm. Jangan terlalu jauh dan juga jangan terlalu dekat. Nah, supaya apa? Untuk menjaga keseimbangan dari pasien tersebut gitu. Kalau misalnya terlalu jauh ya bisa resiko jatuh, ya. Kemudian kalau misalnya terlalu dekat nanti kurang efektif. Jadi jalannya terlalu lama begitu. Ada yang ditanyakan untuk yang walker sebelum ke yang lain? Belum, Bu. Belum. Oke, kita lanjut ke yang lainnya sebentar. Kita lihat video dulu ya. Untuk selanjutnya itu adalah alat bantu jalan. Alat bantu jalan berupa can atau tongkat, ya. Nah, ini sebentar kita lihat dulu untuk alat bantu jalan. Sudah terlihat? Ukur sesuai tinggi badan. Sudah terlihat Sudah, atau belum? Bu. Sudah, Bu. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yawi. Untuk video kali ini saya akan mereview desain plastik can atau tongkat bantu jalan. Nah, untuk kemasannya seperti ini, langsung saja kita buka. Nah, bentuk alatnya seperti ini ya teman-teman. Ini masih dalam keadaan pendek. Di sini ada ikatannya bisa dibuka. Nah, ini ada magnetnya, jadi dia akan langsung terpasang. Nah, seperti ini. Ini adalah tongkat bantu jalan yang bisa membantu para orang tua yang kalau misalnya jalannya sudah membutuhkan pegangan, ini akan sangat membantu sekali. Kemudian di bagian ujung dari sini sudah ada alat hisapnya, jadi kalau misalnya jalan di area yang tidak rata, misalnya di aspal gitu ya, jadi tongkatnya tidak akan goyang-goyang, jadi tidak perlu khawatir akan jatuh gitu ya. Kemudian bagian tongkatnya di sini terbuat dari bahan stainless steel, jadi akan tahan dari karat gitu ya, jadi akan kuat juga. Kemudian untuk pegangannya di sini terbuat dari bahan busa, jadi akan sangat nyaman sekali dipegang meskipun tangannya berkeringat, jadi tidak akan licin gitu ya. Kemudian di bagian atasnya sini sudah ada senternya, jadi senternya ini berfungsi kalau misalnya berjalan di area yang gelap atau kelihatan, ini akan bisa sangat membantu sekali. Nah, caranya memang ini ada tombol tinggal pencet. Nah, seperti ini sudah mengeluarkan cahaya, ini akan sangat terang sekali. Kemudian tongkat ini juga bisa dipanjang-panjangkan, bisa diukur sesuai tinggi badannya, ya. Jadi ini bisa di sini ada tombolnya, bisa dipencet, kemudian dinaik turunkan. Nah, ini bisa lebih panjang lagi. Nah, panjangnya ini bisa mencapai 95 cm. Kemudian kalau di set ke yang paling tinggi, nah, seperti ini 85 cm. Ini sudah akan sangat cukup sekali. Jadi kalau misalnya untuk orang tua yang tinggi, badan beliau yang tinggi itu juga tidak perlu membungkuk gitu ya. Kemudian karena ini bisa dibongkar pasang seperti ini, bisa dipindahkan juga. Lihat, tinggal ditaruh saja.
seperti ini, jadi bisa disimpan di mana-mana, bisa juga dibawa saat bepergian, misalnya naik motor atau naik mobil kan jadi tidak terlalu mengganggu begitu ya. Kalau misalnya di rumah juga kalau misalnya disimpan di lemari jadi tidak akan terlalu dimakan. Jika teman-teman berminat silakan klik link pada deskripsi bawah ini dan jangan lupa subscribe. Baik. Tadi itu adalah salah satu bentuk can atau alat bantu jalan atau tongkat gitu ya. Karena tongkat itu banyak sekali macamnya, tergantung biasanya kebutuhan. Nah, kalau misalnya teman-teman semuanya itu biasanya paling sering itu tongkat yang seperti apa yang dilihat pada lansia? Ini tidur semua. Yang walker dulu. Yang pertama, Bu. Yang pertama itu yang seperti apa? Walker. Yang apa? Walker. Ini kan pertanyaannya tongkat, bukan walker. Yang sering dilihat tongkat yang dipakai oleh lansia itu tongkat yang terbuat dari apa? Dari kayu, Bu. misalnya. Kayu. Atau ada juga tongkat yang terdiri dari stainless, tetapi tidak bisa ditekuk, terus kemudian ada kakinya 3. Nah, itu juga tongkat atau can, ya. Jadi, cara penggunaannya juga berbeda-beda. Pada saat lansia itu membutuhkan can atau tongkat dalam membantu mobilisasi ya atau jalan, maka kita juga harus memberikan informasi tentang prosedur penggunaannya terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya meminimalisir terjadinya cedera. Nah, karena setiap tongkat itu penggunaannya itu kadang berbeda-beda sesuai dengan bahan pembuatan dari tongkat. Misalnya dari kayu. Kayu itu kan kurang kuat ya. Sedangkan kalau stainless steel yang mempunyai 3 kaki di bawahnya itu biasanya lebih kuat menopang. Kalau yang tadi ditunjukkan dalam video itu mungkin lebih modern lagi begitu ya, karena bisa di-adjust atau bisa dipanjangkan atau dipendekkan gitu ya. Terus kemudian bisa ditekuk. Begitu. Ada yang mau ditanyakan untuk can atau tongkat ini sebelum yang lain? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mas Rifki. Cara mengukur tongkatnya supaya ideal dengan tinggi badan pasien gimana, Bu? Iya, pertanyaan bagus sekali. Silakan, misalnya ada yang ingin membantu menjawab terlebih dahulu. Biar ada diskusi. Nah, nilai keaktifan kan ada ya, jadi silahkan sambil diskusi. Ibu izin menjawab. Silahkan. Kalau di tongkat tuh biasanya ada, Sebutkan nama terlebih dahulu. ya, perkenalan saya Winda Ivanti, Ibu mau izin menjawab pertanyaannya Rifki. Kalau mengukur tongkatnya menurut ketinggian itu biasanya di tongkatnya tuh ada kayak apa tempat pengaturnya gitu Bu, ada tombol-tombolnya gitu Bu. Gimana ya? Lubangnya gitu Bu. Jadi nanti kalau dipencet menurut ketinggian, aduh gimana? Gitu Bu, setahu saya. Bagus sekali. Silakan ada yang mau menjawab lagi sebelum Bu Santi jawab. Kalau belum ada mungkin Bu Santi ini dulu ya, apa namanya? Jawab ya.
Jadi idealnya setiap orang itu jelas berbeda-beda, tergantung tinggi badan. Nah, untuk melihat panjang ideal dari tongkat yang digunakan, itu diminta coba orang yang menggunakan tongkat atau lansia yang menggunakan tongkat itu berdiri. Nah, setelah berdiri, kemudian diukur sampai dengan pergelangan tangan. Kenapa? Karena pergelangan tangan ini yang akan nantinya menopang atau memegang tongkat pada saat lansia ini akan berdiri ataupun berjalan. Jadi jangan sampai melebihi pergelangan tangan saat sikap berdiri. Nah, kalau misalnya terlalu tinggi dari pergelangan tangan itu akan cepat lelah, begitu juga lebih rendah. Idealnya itu setinggi pergelangan tangan saat berdiri tegap. Begitu Mas Rifki jawabannya. Nggih, Bu. Baik, terima kasih. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Bu Santi lanjutkan ya untuk materi berikutnya. Kita lihat video dulu. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Teman-teman, kembali lagi dengan saya, Jaya, seorang perawat lansia. Oke, teman-teman. Pada video kali ini, saya akan memberitahu bagaimana cara memindahkan pasien lansia dari tempat tidur ke kursi roda. Nah, teman-teman, sebelum lanjut menonton videonya, teman-teman yang belum sholat 5 waktu, silakan sholat 5 waktu. Oke, jangan lupa sholat 5 waktu. Nah, teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah pertama-tama teman-teman bisa persiapkan kursi rodanya terlebih dahulu ya teman-teman. Namun sekarang ini saya tidak menggunakan kursi roda. Ini misalkan saja ya, ibaratnya ini adalah kursi roda ya teman-teman. Karena beliau ini namanya adalah Bapak Benjamin. Beliau ini buka sakitnya ya bukan sakit ya sih, riwayat. Terlihat tidak, teman-teman? Sudah, Bu. Lebih pendek saja videonya dan lebih jelas. Satu, memberikan kenyamanan. Dua, melatih otot skelet untuk mencegah terjadinya kontraksi. Tiga, mempertahankan kontrol diri pasien. Empat, memungkinkan pasien untuk bersosialisasi. Satu, senaman pernapasan. Dua, senaman pemanasan jantung.
3. Senaman bergerak. 4. Senaman menguatkan otot. Senaman ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas otot. Perkenalkan, saya Micia Agustini. Saya akan melakukan tindakan memindahkan nenek dari tempat tidur ke kursi roda ini ya. Nanti selanjutnya nenek saya akan bawa kita ke sekitar rumah tidur. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Ya, terima kasih. Kita ulangi sekali lagi ya, diperhatikan tekniknya. Satu, memberikan kenyamanan. 2, melatih otot skeleton untuk mencegah terjadinya kontraktur. 3, mempertahankan kontrol diri pasien. 4, memungkinkan pasien untuk sosialisasi. 1. Senaman pernapasan. 2. Senaman pemanasan jantung. 3. Senaman bergerak. 4. Senaman menguatkan otot. Senaman ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas otot. Diperhatikan, pada saat kita mau memindahkan pasien ke kursi roda, yang pertama yang harus dilakukan ini adalah dilihat mengunci terlebih dahulu kursi rodanya. Jangan sampai pada saat memindahkan pasien lupa untuk mengunci kursi roda. Kalau tidak mengunci, apa yang kemungkinan bisa terjadi, teman-teman? Kursi rodanya jalan ke belakang. Kenapa? Kursi rodanya bergerak ke belakang atau ke depan gitu. Iya, kursi rodanya tidak fix dan bisa mengakibatkan pasien resiko jatuh ya, padahal ini pasien lansia. Saya Micia Agustini. Saya akan melakukan tindakan memindahkan nenek dari tempat tidur ke kursi roda ini ya. Nanti selanjutnya. Nah, selanjutnya setiap melakukan tindakan apapun jangan lupa kita itu memberikan informasi terlebih dahulu ya. Tujuan dilakukan tindakan. Dan kalau misalnya pasien itu sebelum kenal kita, berarti kita harus menginformasikan identitas kita terlebih dahulu ya. Perkenalkan nama kita terlebih dahulu, kita itu siapa, misalnya perkenalkan nama saya Tia, saya perawat yang bertugas pada hari ini, misalnya di rumah sakit ya, dan saya akan membantu nenek untuk memindahkan nenek dari tempat tidur ke kursi roda. Apakah nenek bersedia? Nah, kita
melakukan persetujuan tindakan dulu ya, jangan sampai datang-datang langsung angkut saja ya kan, ini manusia gitu ya. Jadi harus memberikan empati terhadap pasien. Terus kemudian kita memberikan informasi tindakan ya. Ini saya akan bawa dan Nah, perhatikan bagaimana teknik pada saat menyiapkan pasien sebelum dipindahkan ke kursi roda. Nah, pertama pasien kakinya diluruskan, kemudian dimiringkan di tepi tempat tidur. Jadi kalau misalnya masih jauh dari tepi tempat tidur, berarti minta pasien untuk lebih dekat ke tepi tempat tidur untuk memudahkan kita sebagai perawat dalam mobilisasi memindahkan pasien. Nah, ini karena di video contohnya ini adalah pasien yang langsing begitu ya, yang kecil lansianya, jadi kelihatannya cukup mudah. Tapi kalau misalnya lansianya itu berat badannya misalnya agak besar, kita juga perlu teknik yang benar. Jadi pada saat sudah dimiringkan di tempat tidur, maka perlahan-lahan bantu pasien untuk duduk. Nah, supaya pasiennya itu tidak jatuh, minta pasien itu untuk berpegangan di bahu siapa? Perawat. Ya, jadi kedua tangan pasien taruh di atas bahu perawat untuk berpegangan supaya pasien tidak jatuh. Nah, kalau di sini tidak dicontohkan bagaimana teknik kaki ya, kaki pasien dan kaki perawat. Nah, pada saat sebelum memindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi roda, harusnya ini nih telapak tempat kaki di kursi roda itu harusnya ditutup terlebih dahulu biar memudahkan pasien itu pindah ya. Terus kemudian kaki pasien itu di antara kaki perawat. Jadi kaki pasien di dalam kaki perawat. Pada saat pasien itu duduk di atas tempat tidur, itu kaki pasien itu harus menapak terlebih dahulu di lantai. Supaya apa? Supaya pada saat nanti pindah itu sebagai tumpuan. Nah, kalau tidak menapak nanti pasiennya jatuh. Nah, jadi pada saat pindah dari tempat tidur ke kursi roda, itu sebenarnya pasien tidak perlu diangkat, tetapi hanya berdiri dan bergeser badannya gitu ya, bergeser 180 derajat dari tempat tidur ke kursi roda. Karena kalau diangkat ya jelas kita nggak kuat, karena cuma satu orang, begitu ya. Paham atau tidak? Paham. jangan lupa Oke, itu tadi memindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi roda. Sebelum ke materi selanjutnya, ada pertanyaan? Silahkan. Bertanya. Ya, silahkan Murfiana. Maaf Bu, tadi kan pasiennya itu kan di tumpuan di bahu perawat ya Bu, tangannya ya Bu, yang Ya, betul. ekstremitas atas. Semisal ekstremitas atas itu lemah,
tangannya itu untuk tumpuannya itu kan lebih banyak menopang di pundak perawat ya Bu. Itu langkah apa yang perlu dilakukan selain di situ Bu tangannya? Bagaimana Mbak? Kalau misalnya, Bu Santi simpulkan ya, kalau misalnya kedua tangan pasien itu lemah, begitu ya, Iya Bu. gimana cara pegangan ke perawat, begitu ya? Iya Bu. Jadi kalau misalnya pasiennya itu ternyata ada yang lemah, gitu ya kan? Biasanya kalau misalnya terkena stroke itu kan tidak dua-duanya juga tangannya lemah. Biasanya hanya bagian sinistra atau dekstra, kanan atau kiri saja, gitu ya. Artinya kalau misalnya bagian kanan atau dekstra yang lemah, sinistra masih cukup kuat. Begitu juga sebaliknya. Nah, berarti gunakan tangan yang cukup kuat. Nah, kalau masih tidak memungkinkan, berarti bisa minta tolong ke keluarga pasien untuk ikut membantu. Gitu. Biasanya kan ada yang ikut jaga, gitu ya. Terima kasih Bu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk selanjutnya ya. Kita lihat video dulu. Sudah terlihat videonya, teman-teman? Sudah, Bu. Oke, Santi perbesar. Yang mampu melakukan aktivitas. Baik, langsung saja kita ke videonya. Suaranya jelas ya, teman-teman? Tadi nggak kedengeran, Bu. Ini sudah kedengaran atau belum? Barusan? Belum. Belum. Ini belum kedengaran? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, memang suaranya kecil. Ini sudah kedengaran belum? Samar-samar, Bu. Belum, Bu. Jelas, Bu. Ini, apa namanya? Suara di laptop kalian diperbesar.
Karena ini memang sudah paling besar ini, sudah maksimal. Sudah full tapi tetap nggak kedengeran, Bu. Bu Santi coba cari yang lebih bagus ya, sebentar. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ini suaranya terdengar atau tidak? Suaranya kecil, Bu. Samar-samar, Bu. Suaranya terdengar atau tidak, Mbak? Samar-samar. Kecil, Bu. Terdengar? Tidak, Enggak, Bu. Bu. Maaf ya sebelumnya, apakah ada sudah merasa nyaman dengan posisi sekarang? Ya, untuk membantu pasien duduk di tempat tidur, itu sebenarnya hampir mirip dengan pada saat tadi membantu pasien pada pemindahan pasien dari tempat tidur ke kursi roda, teman-teman. Jadi kalau misalnya mau ke kursi roda itu kita geser ya 180 derajat untuk pindah ke kursi roda, sedangkan untuk pasien duduk di tempat tidur itu langkahnya hanya sampai duduk saja. Jadi yang pertama, otomatis kalau misalnya pasien berada di terlalu jauh dari tepi tempat tidur, kita bantu dulu pasien itu untuk berada tidur di tepi tempat tidur. Setelah itu kemudian bantu pasien itu untuk miring terlebih dahulu. Nah, setelah miring, bantu kakinya terlebih dahulu untuk turun ke bawah. Ya, turun ke bawah. Setelah kaki, kemudian minta pasien itu untuk berpegangan kedua tangan di bahu penolong atau perawat. Nah, setelah itu baru dibantu untuk duduk. Nah, pada saat membantu untuk duduk, kita buat aba-aba terlebih dahulu. Misalnya, Bu, sudah siap untuk duduk? Sudah siap, Mbak, misalnya. Nanti aba-aba 1-3 misalnya, kita duduk ya, Bu. Sudah siap, 1, 2, 3. Nah, duduk. Jadi sangat mudah.
Begitu ya, teman-teman? Iya, Bu. Ya. Untuk lansia, membantu lansia duduk di sisi tempat tidur itu ya sama seperti yang tadi dicontohkan dalam video ya. Kalau misalnya mau duduk di kursi atau duduk di sisi tempat tidur misalnya, itu dibantu hampir mirip dengan yang tadi Bu Santi jelaskan. Nah, tinggal disiapkan saja tempat duduknya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya adalah membantu lansia untuk berdiri. Nah, kalau misalnya tadi duduk, ya, hanya duduk di tempat tidur, kalau berdiri ya tinggal kita bantu untuk pasien berdiri dengan cara, ya, kedua tangan pasien itu berpegangan di bahu kita. Kalau misalnya kurang kuat, kedua tangannya itu seperti ini, membentuk seperti ini di belakang kepala perawat. Nah, supaya apa? Supaya mengunci. Biar lebih kuat. Begitu. Nah, tanyakan dulu kepada pasien, apakah sudah siap untuk berdiri? Ya, kalau perlu dibuat aba-aba, berdiri tidak masalah. Ya. Jadi dalam hitungan ketiga, kita berdiri ya Bu. 1, 2, 3, berdiri. Gitu. Jadi sangat mudah. Ada yang mau ditanyakan untuk tadi? Sebelum kita ke sedikit teorinya yang mau Bu Santi jelaskan. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ada, Bu Santi jelaskan dulu ya untuk teorinya. Ini. Apakah terlihat dengan jelas? Sudah, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang prosedur memindahkan lansia dari tempat tidur ke kursi roda. Kalau yang tadi kan pasien duduk di kursi roda, duduk di atas tempat tidur atau di sisi tempat tidur, berdiri, begitu sudah paham ya. Nah, ini yang mungkin kita jelaskan. Ini pada saat pasien dari tempat tidur ke kursi roda. Ya, tujuannya di sini membantu memberikan posisi yang nyaman dan aman untuk lansia. Perawat dapat memindahkan lansia dengan aman dan bebas dari cedera, membantu klien bergerak untuk mencegah kontraktur. Ya. Nah, kalau misalnya memindahkan ke kursi roda ini bisa untuk mobilisasi, misalnya memindahkan pasien ke ruangan lain, atau misalnya membantu pasien untuk berjalan-jalan. Persiapannya untuk memindahkan otot, yang pertama mengkaji kekuatan otot, ya, mobilisasi sendi, adanya kelumpuhan, hipotensi, toleransi terhadap aktivitas, tingkat kesadaran, tingkat kenyamanan, dan kemampuan klien untuk mengikuti instruksi. Seperti yang tadi ditanyakan temannya juga ya, Bu, kalau misalnya salah satu tangannya atau kedua tangannya itu mengalami kelumpuhan misalnya, apa yang harus dilakukan begitu ya? Kita bisa minta bantuan kepada keluarga pasien untuk membantu. Yang kedua, siapkan peralatan dan persediaan yang dibutuhkan, persiapan kursi roda, posisi 45 derajat dari tempat tidur, rem terkunci, rem tempat tidur terkunci. Jadi kalau misalnya di rumah sakit, berarti tempat tidurnya juga harus dikunci. Jangan sampai nanti pasien berdiri atau duduk, tempat tidur belum terkunci, pasien bisa jatuh. Ya. Jangan lupa untuk cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan. Nah, implementasi membantu klien duduk di tempat tidur secara invalid source spesifik. Ya. Yang dilakukan pertama, letakkan klien pada posisi terlentang, ya tadi sudah dicontohkan, pindahkan bantal dari tempat tidur bila diperlukan, kemudian penolong menghadap ke bagian kepala tempat tidur, kaki penolong diletakkan pada kaki tempat tidur yang terdekat dan kaki dalam posisi terbuka. Letakkan tangan yang terjauh dengan klien di bawah bahu klien, kemudian menyokong kepala dan leher klien. Tangan yang lainnya di atas permukaan tempat tidur.
Kemudian tinggikan klien pada posisi duduk, dorong berlawanan dengan tempat tidur menggunakan lengan yang terletak di permukaan tempat tidur. Kemudian membantu klien duduk di sisi tempat tidur ya, tadi ya. Tempatkan klien pada posisi side lying, menghadap penolong pada sisi tempat tidur di mana klien akan duduk. Jadi kalau misalnya kita sebagai penolong, kalau yang tidak kidal ya, selalu menggunakan tangan kanan misalnya, itu biasanya kita kalau melakukan tindakan dan menolong pasien itu adalah tangan kanan kita itu yang paling dekat dengan pasien. Nah, sebaliknya juga kalau yang kidal. Kenapa? Karena itu adalah yang terkuat, membantu pasien. Yang kedua, tinggikan bagian kepala tempat tidur dengan ketinggian yang ditoleransi klien. Jadi kalau misalnya tempat tidurnya itu bisa diatur, malah sangat mudah ya. Tempat tidurnya itu dibantu menjadi 45 derajat misalnya. Untuk setengah duduk begitu ya. Penolong berdiri berlawanan dengan pinggul klien, putar diagonal sehingga penolong berhadapan dengan klien dan berada jauh sudut kaki tempat tidur. Letakkan kaki terbuka dengan kaki terletak kepala tempat tidur berada di depan kaki yang lain. Jadi yang tadi saya bilang memutar 180 derajat supaya memudahkan kalau kita itu tidak perlu mengangkat. Jadi kaki pasien itu menapak terlebih dahulu di lantai. Kemudian letakkan lengan lain di atas paha klien, pindahkan tungkai bawah klien dan kaki di atas sisi tempat tidur, putar ke arah bagian belakang tungkai perawat untuk memudahkan tungkai atas klien mengayun ke bawah. Pada saat bersamaan, tindakan berat penolong ke bagian belakang tungkai dan elevasikan klien. Tetap berada di depan klien sampai klien mencapai keseimbangan dan turunkan ketinggian tempat tidur sampai kaki klien menyentuh lantai. Nah, itu. Kemudian memindahkan dari tempat tidur ke kursi roda, bantu klien duduk di sisi tempat tidur, letakkan kursi pada posisi sudut 45 derajat pada tempat tidur, pastikan pasien itu sudah stabil terlebih dahulu, ya, stabil dan siap, lebarkan kaki perawat menjadi terbuka, ya, supaya kita juga stabil, fleksikan pinggul dan lutut perawat, ya, agak membungkuk, luruskan lutut perawat sama dengan lutut klien, gunakan lengan dan tangan untuk mengait, ya, membantu memegang pinggang dari pasien, tegakkan klien untuk berdiri pada hitungan ketiga dengan meluruskan pinggul dan tungkai perawat, jaga lutut sedikit fleksi. Jadi membantu pasien untuk berdiri, ya. Pertahankan stabilitas tungkai lemah atau paralisis dengan lutut, putar kaki yang terjauh dari kursi. Nah, putar 180 derajat dari tempat tidur ke kursi roda. Instruksikan klien untuk menggunakan lengan bersandar pada kursi untuk topangan, fleksikan pinggul dan lutut perawat selama menurunkan klien ke kursi, dan kaji ke sejajar klien yang sesuai untuk duduk. Nah, ini tadi YouTube-nya bisa dilihat. Nah, evaluasinya, tulis tanggal dan jam waktu pemindahan, kemudian prosedur pelaksanaan, keperluan pemindahan ke kursi roda untuk apa, misalnya mau mengantar pasien melakukan pemeriksaan rongsen misalnya. Kaji kenyamanan dan respon lansia. Jadi setelah pasien duduk di kursi roda pun ditanyakan ke pasien, bagaimana Mbah misalnya, apa sudah nyaman atau belum? Kalau misalnya pasiennya bilang, ini belum nyaman, kurang jejek misalnya, duduknya kurang mantap, ya kita bantu. Nah, itu namanya mengevaluasi, ya. Kemudian ini menggunakan alat bantu walker, ya. Alat bantu walker yang pertama dilakukan adalah memperkenalkan diri, memberitahu dan jelaskan pada klien mengenai prosedur yang akan dilakukan, dekatkan alat pada klien,
dan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan. Menggunakan sarung tangan bila kita perlukan. Menggunakan alat bantu kruk ya atau walker ya. Kemudian ukur panjang kruk 3-4 jari lebar dari aksila ke arah lateral ke tumit klien. Posisikan pegangan kruk dengan siku itu fleksi 20 sampai 20 sampai 25 derajat harus dipastikan dengan goniometer. Pastikan bahwa jarak antara bantalan kruk dan aksila adalah selebar 3-4 jari. Pastikan klien dalam keadaan seimbang. Sebelum melakukan mobilisasi, instruksikan klien melakukan langkah 3 poros. 3 poros dibentuk cara kruk diletakkan 15 di depan dan 15 di samping kaki klien. Gunakan kaki terkuat sebagai tumpuan, ayunkan kruk ke depan sejauh 15 sejajar dengan kaki terkuat, baru diikuti dengan kaki yang lemah. Jadi 15, 15, 30 ya. Lakukan berulang secara bertahap, observasi TTV setelah latihan pergerakan. Kalau terjadi hipotensi atau tekanan darahnya rendah, jadi lakukannya sedikit demi sedikit terlebih dahulu, minta pasien atau lansia itu untuk duduk. Jangan dipaksakan karena nanti bisa beresiko jatuh. Ya. Nah, kemudian setelah dilakukan tindakan, jangan lupa observasi, tanda vital, dokumentasikan, kemudian cuci tangan. Nah, alat bantu walker itu bisa ukur panjang dan lebarnya sesuai dengan penggunaan pegangan tangan klien, pastikan klien dalam keadaan seimbang. Sebelum melakukan mobilisasi ya, jangan sampai belum berdiri tegak itu berjalan bisa mengakibatkan cedera. Terus kemudian ayunkan walker sesuai dengan jangkauan 15-30 cm tergantung kemampuan ya, karena ada yang kakinya pendek, ada yang kakinya panjang, itu juga mempengaruhi rentang jalan. Lakukan berulang secara bertahap, observasi tanda vital, dokumentasi, dan cuci tangan. Nah, itu teorinya dari latihan mobilisasi. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Teman-teman semuanya, walaupun kuliah itu sebenarnya ada peraturan kalau minimal 75% kehadiran, tetapi sebisa mungkin diharapkan itu selalu ikut perkuliahan. Kenapa? Supaya bisa belajar lebih maksimal ya. Dan itu pun kalau misalnya sudah belajar dengan dosen, tetap harus belajar mandiri. Supaya apa? Dengan belajar diulang-ulang dan latihan berulang-ulang, diharapkan mahasiswa itu mampu melakukan tindakan dengan baik dan memahami teori dengan baik. Sehingga pada saat nanti praktek di lahan ya bersama pasien, itu pasien itu bisa membantu pasien dengan benar dan baik. Gitu ya teman-teman. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Diskusi? Silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.